Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai belajar rencana anggaran biaya RAB dari 0 part 5, perhitungan volume kolom beton ya. Jadi ini saya tulis beton karena memang kita menghitung beton, jadi kita tidak menghitung untuk kolom bajaknya. Jadi mungkin suatu saat kita juga akan belajar di situ. Terus kemudian juga mohon maaf rekan-rekan, mungkin yang RAB part 5 ini sudah ditunggu-tunggu ya. Jadi karena admin RTS itu sudah mempunyai list daftar untuk pembuatan video, jadi tidak bisa nanti langsung dilewatkan. Jadi list-listnya harus diselesaikan satu persatu. Oke, langsung saja biar tidak terlalu lama. Di sini ini adalah video kemarin yang mungkin lanjutan dari part 4 kemarin, kita sampai di sini. Namun saya juga perlu menyampaikan bahwa kemarin di video sebelumnya saya sudah membuat untuk ini gambar pembuatan dinah kolom. Jadi karena memang kemarin belum ada untuk dinah kolomnya, nah ini sekarang sudah saya buatkan, jadi nanti kita bisa dihitung untuk RAB nya. Untuk rekan-rekan yang memang sekiranya belum bisa dan ingin belajar untuk membuat dinah kolomnya, bisa dilihat nanti di video yang sebelumnya ya, ada di channel ini. Rekan-rekan, kita langsung saja di format RAB. Saya harapkan juga rekan-rekan sudah mempunyainya. Yang pertama di sini adalah kita harus, karena posisi kita sudah di kolom, saya mau mengatur dulu untuk ini lebih ke ini rekan-rekan ya. Sorry, kita ini saja novil, kita atur untuk pekerjaan non standar saja kan pekerjaan non standar. Nah, kenapa saya buat ini juga supaya mempermudah saja. Saya tidak bagaimana, tapi untuk mempermudah ya, mempermudah untuk rekan-rekan bekerja. Untuk sebenarnya persiapan ini bisa masuk di arsitek, bisa masuk di ini juga. Namun di sini kita akan belajar untuk menghitung yang strukturnya dulu, dimana ini adalah pekerjaan standar. Ini isinya seperti ini. Untuk yang ini kita langsung masuk saja, mulai dari kolom ya. Pekerjaan standar. Nah, ini sebenarnya saya untuk rekan-rekan bisa belajar lebih mudah saja, bukan seperti apa ya. Yang pertama kita adalah untuk di sini saya mempunyai kolom yang kemarin, bahwa kita di sini menggunakan mutu beton K225, yang dimana dimensi daripada kolom ada di gambar ya. Namun kita harus hitung dulu apa yang akan kita hitung, seperti itu. Jadi konsepnya hampir sama seperti yang mungkin di seluruh rekan-rekan ya. Volume beton, terus kemudian besi utama, diameter, jumlah bata. Nah, kita langsung saja kopikan aja di atasnya biar tidak terlalu ribet. Nah, di sini kita yang pertama adalah volume beton. Nanti kita akan rekapitulasi lagi rekan-rekan dari ini. Nanti kita akan misalnya sudah selesai, nanti kita akan membuat rekapitulasinya. Jadi rekan-rekan nanti untuk volumenya mudah terbaca. Kalau seperti ini kan kita agak bingung, agak susah. Nanti kita akan baca di situ. Nah, yang pertama kita adalah volume beton. Volume beton. Oke rekan-rekan, kali ini untuk volume kolomnya, panjang kali lebar kali tinggi, kita sudah mengetahui dari rumus tadi di atas. Nah, setelah itu kita untuk mengetahui panjangnya, kita hitung per ininya dulu, karena per satu kolom dulu, nanti kita jumlahkan per beberapa kolom. Jadi kalau kita lihat di gambar, kita buka saja gambarnya, kita buka di detail penulangan K1, ini adalah dimensinya 35 kali 13. Nah, kita bisa tuliskan ini dalam satuan, kita langsung tulis saja dalam satuan meter ya. 0 panjangnya, oh yes, mohon maaf karena memang kita harus mengetahui untuk panjang daripada lantai 1 ke lantai 2. Lantai 1 elevasi 00, terus kemudian lantai 2 adalah elevasi plus 4
meter. Jadi otomatis tinggi daripada kolom kita adalah 4 meter. Nah, kita bisa nuliskan 4 di sini dikalikan dengan lebarnya adalah kurang lebih 0,13 cm, kemudian dikalikan lagi dengan 0,35 atau 35 cm. Nah, sama dengan, kalau kita bisa lihat langsung saja mempercepat, kita kopas saja di sini, kopas tekan. Nah, volume dari satu buah kolom itu kurang lebih adalah 0,182 meter kubik. Nah, inilah volume daripada satu kolom, karena memang kita membutuhkan untuk menghitung semua kolomnya. Jadi sebelumnya mohon maaf rekan-rekan, biar lebih mempermudah lagi, di sini saya ambil lupaan. Di sini kita tulis saja untuk di posisi lantai 1. Lantai 1 tujuannya untuk apa? Lantai 1 tujuannya untuk satu, ini kita lebih rapi. Yang kedua, untuk mempermudah pada saat pengschedulan. Ya, kita mempermudah karena memang semua sudah dengan rapi. Oke. Karena kita membutuhkan beberapa, jadi kita harus hitung lagi. Untuk volumenya adalah, volume rumusnya adalah ini ya, kalian bisa lihat paling atas ini volume kolom, volume satu kolom plus itu aja, kolom dikali dengan jumlah kolom LT1. Ini untuk khusus untuk lantai 1 ya. Nah, jadi kalau kita lihat volumenya adalah seperti ini, kita hitung saja langsung menuju gambar. Untuk jumlah kolom daripada lantai 1 adalah kita hitung secara horizontal, yang K1 katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 kolom. Ini bukan kolom yang ada jendela. Jadi ada kurang lebih 14 kolom. Kita langsung menuju ke Excel, dikalikan dengan jumlahnya adalah 14. Ini kita langsung tulis saja di sini. Nah, kita langsung dikalikan dengan 14 kolom. Nah, kurang lebih 2,5 meter kubik ya kan. Ini adalah volume daripada volume beton daripada kolom di lantai 1 saja. Nah, seperti itu. Langsung kemudian kita setelah menghitung volume daripada betonnya, kita langsung saja untuk menghitung di besi tulangannya. Ini juga hampir sama karena kita di sini menggunakan diameternya. Kita lihat lagi. Diameter kita adalah 12 rekan-rekan ya. Diameter 12, polos 12. Jadi saya tidak mau menggunakan yang diameter 12 karena ini masih kita sesuaikan saja yang slope kemarin. Kita menggunakan diameter 13. Ini belum saya ganti ya. Nanti rekan-rekan juga bisa menggantinya sendiri. Ini pertujuan maksudnya adalah jumlahnya 3, diameternya adalah 13. Nah, kita langsung kopas saja, CO enter, kita klik, kita taruh di bawah. Nah, ini ya, maksudnya ini adalah ini biar lebih mempermudah. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena kita menyesuaikan yang slope kemarin, sebenarnya tidak apa-apa menggunakan diameter 12. Namun saya lebih untuk mempermudah dari segi pembelian material, jadi tidak terlalu banyak material yang digunakan. Maksudnya jenisnya gitu. Oke rekan-rekan, kali ini langsung saja kita di besi utama. Kalau kita lihat tadi bahwa adalah di besi utama kita mempunyai pembesiannya ada 1, 2, 3 sama 1, 2, 3. Jadi jumlahnya adalah 6 dengan diameter 13. Oke rekan-rekan, dari kali ini kita sudah melihat dari di atas ya, bahwa diameter 13 per 12 meternya itu adalah beratnya kurang lebih 12,48 kg. Nah, ini adalah berat per 12 meternya. Karena kan nanti juga bisa menyesuaikan. Intinya kalau ini bisa dilihat di tabel pengulangan rekan-rekan ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau mungkin ada kesalahan nanti bisa disesuaikan.
Untuk ini karena kita mungkin hampir sama, jadi lebih enaknya di struktur itu seperti itu ya. Kita tidak bisa, maksudnya kita mudah untuk buat, misalnya kita langsung saja di kopas, Ctrl C di sini, kita pastekan di sini. Nah, ini bukan slope lagi tapi adalah kolom. Ini juga kolom. Ini bukan panjang kolom, namun adalah jumlah kolom. Jumlah tulangan pada kolom dikalikan jumlah kolom. Nah, jadi hampir sama penyelesaiannya. Kalau kita melihat di sini adalah 452, nah seperti ini, meter lari. Oke ya, jadi langsung saja kita, karena emang tadi isinya dalam satu kolom itu ada 6 buah ya, karena kan kita harus menghitung per satu kolom dulu ya. Beda dengan slope yang tadi, kita harus menghitung satu kolom dulu seperti yang berton di atasnya, dimana kita isinya adalah 6, jumlah tulang pada kolom dikalikan. Sebenarnya langsung bisa rekan-rekan, namun kan saya ingin memberikan supaya lebih mempermudah rekan-rekan gitu loh. Oh, dapatnya tuh dari ini gitu loh ya. Jadi langsung saja, ini adalah karena memang jumlahnya 1, ini per satu kolom loh ya rekan-rekan ya. Nah, ini kita per panjangnya dulu. Nah, jadi 1 jumlah kolom, maksudnya ini jumlah kolom, ini dikalikan lagi, sorry, ini adalah 4 meter karena memang tadi kita mempunyai tinggi 4 meter ya. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung lepas saja di atasnya, pastekan, ini 24 meter lari. Jangan lupa kita harus penambahan adalah 40D rekan-rekan. 40 dikalikan 13. Karena posisi kita meter, kita harus membaginya dalam kurang lebih 1000 karena karena posisi kita ada 6, jadi kita ada penambahan dikalikan lagi dengan 6 buah. Yang kurang lebih panjangnya adalah 27,12 meter lari. Nah, saya ulas lagi yang bagian sini kalau rekan-rekan agak sedikit bingung ya. Di sini kita pada jumlah tulangan pada kolom kali jumlah kolom ya. Ini masih ada pengaliannya tapi langsung saja ya. Ini saya akan saja biar lebih paham. Tinggi kolom, terus kemudian ditambah nih kan, ditambah dengan sambungan. Karena memang perlu ada penyambungan karena kita tidak bisa, takutnya nanti volume kita kurang, jadi kita harus ada penambahan sambungan. Di sambungan di SNI kita kurang lebih menggunakan 40D, 40 kali diameternya daripada tulangan. Nah, jadi ketemulah seperti ini karena jumlahnya 6, kita kalikan 6. Nah, karena ini adalah 40 sama 13 itu 6 satuan mili, kita harus mengubahnya dalam meter, makanya dibagi dengan 1000. Oke, sudah paham? Jadi ini adalah per satu kolom kita membutuhkan kurang lebih 27,12 meter lari. Nah, kalau kita jumlahkan dalam bentuk ini rekan-rekan, jumlah batang besi. Nah, kita sebelum ke jumlah batang besi, saya kira kita harus menghitung seluruh panjangnya dulu supaya memang untuk mempermudah rekan-rekan ya. Terus ini karena memang udah ketemu, jadi panjang tulangan kolom dikali dengan jumlah kolom LT1, lantai 1 maksudnya. Ini udah ketemu, 27,12 dikalikan dengan jumlahnya yang tadi adalah 14. Nah, kita langsung kalikan saja. Ini seperti ini ya. Nah, ini sudah ketemu bahwa panjangnya adalah 379,68 meter lari. Nah, jumlahnya berapa kalau kita membuat dalam batang? Jadi kita langsung saja sama dengan ini dibagi, langsung dibagi dengan ya
dibagi dengan 12 karena satu batangnya kita 12 meter. Nah seperti ini dibagi ini. Nah kurang lebih mendapatkan kurang lebih 32 batang ya, seperti itu. Nah kita tulis apa adanya rekan-rekan, nggak apa-apa. Batang. Nah kurang lebih seperti ini. Ini adalah untuk yang jumlah batang daripada di kolom lantai 1. Oke, jangan lupa kita save dulu rekan-rekan. Terus kemudian kita akan menghitung untuk ininya, untuk pembesian saya kira juga sudah. Kita akan menghitung untuk dalam bentuk kilogramnya. Jadi beratnya berapa sih untuk besinya itu? Nah kita akan menghitung. Ini hampir sama kan ya. Oh di sini langsung saja sudah saya hitung, tapi belum bisa tulis ya apa. Kita untuk menghitung berat besi tulangan utama. Nah ini kita beratnya ya, kita hitung saja. Jadi untuk menghitung dari berat besi, kita jumlah batang dikalikan dengan beratnya. Nah 12,48 karena memang kita beratnya per 12 meter seperti itu, sama dengan, langsung kita tulis saja di sini, kita dikalikan dengan 12,48. Nah sama dengan, nah kita langsung kopas saja dari atasnya, kita pastekan. Nah, bukan dibagi ya, tapi dikali. Nah ini adalah berat daripada keseluruhan untuk tiap batangnya. Nah ini satunya kilogram. Nah kurang lebih seperti itu kan. Terus kemudian di sini kita juga membutuhkan untuk, nah kita perluas lagi, untuk besi sengkang ya. Kita menggunakan besi sengkang karena kita langsung saja untuk dipastekan. Jadi dalam pembuatan besi sengkang hampir sama juga dengan Microsoft. Kita lihat gambar, menuju gambar. Di sini menggunakan untuk besi bagel ya. Kita menggunakan adalah diameter 8, kemudian untuk dimensinya adalah 150. Nah ini rekan-rekan, diameter 8, jaraknya adalah 150. Ini yang hijau ini adalah bagel atau sengkangnya. Nah kita seperti ini. Kita lihat sama, kita memang supaya lebih mempermudah ya. Jadi untuk panjang satu sengkang rekan-rekan, kita bisa menyesuaikan ini lagi. Kita langsung kopas saja di sini. Kita langsung kopas di sini. Jadi enaknya kalau kita sudah mempunyai satu, kita tinggal kopas-kopas karena memang dia hampir tipikal. Ya, karena kita untuk panjang sengkangnya di sini kita kan mempunyai 13, lebarnya 13 karena kita ambil sisi kanan dan sisi kiri rekan-rekan ya, kurang lebih 2 cm lah ya. Kita ambil saja di angka 0,9. Terus kemudian untuk lebarnya adalah 35. Nah kita bisa lihat di sini 35. Jadi kita kurangi 4, kurang B adalah 31. Ini plus 0,5 adalah untuk hooknya. Nah kita kalikan 2 seperti itu. Ini 0,9, terus kemudian ini 0,31, terus kemudian ini adalah untuk hooknya. Jadi panjang satu sengkang kurang lebih membutuhkan ini 2,52 meter lari. Nah, itu sepertinya panjang sekali rekan-rekan. Tidak mungkin ya, ini saya salah, jadi ini adalah 0,9 meter lari. Tadi ada sedikit kesalahan. Kalau 0,9 kan otomatis 90 cm ya, tidak mungkin. Nah kita bisa cek makanya di sini. Terus kemudian untuk besi diameter, kita karena memang di kolom ini tidak ada tumpuan, jadi kita langsung hitungnya adalah semuanya. Kita hapus saja untuk yang di bagian tumpuan. Untuk besi diameter 8 jarak 150. Rekan-rekan kali ini karena langsung kita nah jadi kita setelah mengetahui satu bagel panjangnya berapa,
kita langsung saja untuk menghitung secara keseluruhan. Jadi dalam atasnya itu adalah kurang lebih ada 4 meter, 6 meter, jadi kita tinggi kolom dibagi dengan jumlahnya, karena tadi jumlahnya adalah jaraknya, maksudnya 150. Jadi kita harus mengetahui dulu kolom kurang lebih adalah 4 meter dibagi dengan 150. 150 itu adalah 15 cm, kurang lebih 0,15. Ya, ini terus kemudian kita bagi ini, kita kopas saja ya. Nah, udah ketemu kan? Ya, ini adalah untuk jumlah daripada untuk bagelnya ya. Kita kurang lebih membutuhkan 27 bagel lah ya rekan-rekan ya. Yang kita tapi hitung seadanya kalau ini ya. Ini adalah jumlah buah ya. Terus kemudian kita buat sheet baris lagi. Ini karena memang kita jumlahnya sudah ketemu, jumlahnya adalah seperti ini. Terus kemudian kita setelah melihat jumlahnya, kita bisa untuk menghitung daripada jumlah panjang besi bagelnya atau sengkangnya rekan-rekan ya. Kita langsung saja terus di sini, karena jadi ini sama dengan ini dikalikan saja, langsung dikalikan dengan jumlahnya ini. Nah, ini dikali dengan ini. Nah, ini adalah panjang daripada besi bagel dalam satu kolom, kurang lebih membutuhkan 24 meter, lari diameter 8 ya. Oke rekan-rekan, seperti itu. Terus kemudian kita akan mencari untuk beratnya kita adalah untuk per meter larinya rekan-rekan ya. Ini 0,359 kg per meter lari untuk diameter 8. Jadi kita langsung saja untuk mencari berat besinya. Kita di sini adalah panjang bagel BGL ya. Kita langsung dikalikan dengan berat besinya. Oke, tekan langsung ini. Nanti kita langsung dikalikan sama dengan 0,395. Nah, kita bisa klik sama dengan ini, terus kita di kopas saja di atasnya. Nah, kurang lebih membutuhkan ini kilogram. Nah, dalam satu kolom kita membutuhkan kurang lebih 9,48 kg untuk diameter 8 dengan jarak 150. Karena kita tidak menggunakan tumpuan ataupun lapangan, jadi kita tulis secara pukul secara rata ya. Oke, kalau secara keseluruhan berapa, kita membutuhkan berapa kilogram besi sih, seperti itu. Nah, yang pertama mungkin ini adalah persatuannya. Yang sebelumnya kita akan menghitung untuk jumlah keseluruhan daripada. Nah, saya kira caranya sama rekan-rekan ya, karena memang nanti terlalu panjang takutnya videonya. Langsung saja, karena yang kita cari outputnya di sini adalah kilogram. Jadi kita langsung bisa saja langsung mencari untuk ini ya. Ini sama dengan ini per satu kolom rekan-rekan ya. Kilogram dikalikan dengan 14. Nah, kurang lebih kita membutuhkan 132,72 kg ya. Ini adalah sengkang dalam semua kolom K1 terutama ya. Kolom K1 di lantai 1 kita membutuhkan lebih seperti ini ya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk di besi utamanya kita membutuhkan kurang lebih 394,87 kg. Untuk sengkangnya kita membutuhkan 132,72 kg. Nah, ini rekan-rekan sudah ketemu ya untuk baik di sengkang maupun di yang baja untuk yang tulangannya. Nah,
seperti itu. Terus kemudian di sini kita akan menghitung untuk selanjutnya adalah bisa di sampingkan juga seperti di atasnya rekan-rekan ya. Setelah kita tulangan selesai, kita untuk menghitung daripada backcastingnya. Nah, kita langsung saja diklik di sini. Nah, kita bisa dikopas saja langsung untuk menghitung backcasting. Jadi dalam backcasting ini memang ada 4 sisi, beda dengan yang slope tadi ya. Panjang kali lebar dikalikan 4 ini rekan-rekan. Karena memang di kolom itu ada 4 sisi. Nah, jadi kalau kita ketahui bahwa tadi panjangnya adalah maksudnya ini 4 meter, bukan. Ini panjang kali lebar kali tinggi dulu rekan-rekan ya. Tingginya 4 meter kali sama dengan jumlahnya 4 sisi maksudnya ya. Oh, sorry. Oke rekan-rekan, kali ini kita sudah di backcasting. Ini adalah untuk menghitung volume backcasting. Ada sedikit perbedaan untuk yang ini, untuk yang dengan slope yang kemarin. Jadi memang kita perbedaannya di sini adalah untuk backcasting kita sama dengan volumenya panjang, karena posisinya kita adalah ke atas panjang, yaitu tinggi sama dengan panjang sama dengan tinggi. Lebarnya itu adalah kita biar lebih mudah kita harus melihat daripada ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada gambarnya, ini adalah ada 2 sisi yang 35 sama 13 cm. Jadi kita harus menghitung di lebar yang 13 sama untuk yang hitung untuk yang lebar di 35. Nanti setelah itu dikalikan untuk tingginya adalah 4 meter. Jadi kan kita harus menghitung untuk yang panjang. Kita langsung saja panjangnya kita anggap untuk tingginya ya, panjangnya 4 meter, kemudian lebarnya adalah 35. Nah, nanti dikalikan 2 karena ada 2 sisi, sama metodenya dengan yang 13. Oke, langsung kita saja buka untuk yang di sheetnya. Panjang kali lebar kali 2. Nah, ini untuk yang satu. Yang untuk yang volume satunya lagi, maksudnya ini adalah backcasting di sisi 1, sisi 2, biar mempermudah rekan-rekan semuanya. Ini sama, namun nanti untuk outputnya yang berbeda. Terus panjangnya kita tulis saja 4 meter, kita untuk tingginya dikalikan dengan lebar 0,35 karena tadi ya. Terus kemudian untuk dikalikan karena 2 sisi, nah kita sama dengan, terus kita ambil saja yang sudah dikalikan. Nah, ini bisa langsung dikalikan ya. Ini dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini. Oke, ini adalah sudah ketemu ya untuk meter perseginya. Terus kemudian untuk yang sisi selanjutnya, ini ya metodenya bersama, kita kopas saja secara keseluruhan. Ini kita edit ya, karena ini adalah 13 yang tadi kita 1,32. Nah, seperti ini. Kalau kita jumlah secara total, jumlah rekan-rekannya sama dengan kita jumlah ini plus ini. Nah, kita akan mendapatkan untuk volume daripada backcasting kolomnya adalah 3,84 meter persegi. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk volumenya. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan ya, sangat mudah sekali dalam perhitungan ini. Ini adalah untuk di kolom di lantai 1. Jadi di lantai 1 adalah ada KP juga, kolom praktisnya. Metodenya memang hampir sama, nanti rekan-rekan bisa menyesuaikan sendiri gitu loh ya. Saya harapkan seperti itu, karena memang ini juga sudah terlalu panjang videonya. Nanti mungkin bisa dicoba sendiri untuk PR saudara RTS. Jadi semisal nanti pada saat penghitungan di kolom praktisnya ada kesulitan, nanti bisa menulis di kolom komentar atau bisa disampaikan lewat, mungkin bisa ada di nomor di admin RTS seperti itu ya rekan-rekan, karena ini juga sudah sangat panjang sekali videonya. Semoga bermanfaat. Jadi memang
untuk part 5 ini saya fokuskan untuk di kolomnya dulu ya. Ini adalah di pekerjaan strukturnya dulu rekan-rekan ya. Nanti mungkin setelah itu kita bisa ada di pekerjaan di arsitektur, sama nanti mungkin juga kita masuk ke mechanical dan electrical juga. Jadi kita lengkap sekali ya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Intinya terus belajar dan jangan ragu untuk mencoba ya. Untuk PR besar kali ini adalah menghitung kolom praktis ya. Kolom praktis di sini ukurannya 13 kali 13. Terus kemudian bagelnya jumlahnya 4, diameternya 8, bagelnya diameter 6, jaraknya 150. Nah, ini bisa difoto atau di screenshot untuk PR kali ini ya. Jadi ada timbal baliknya rekan-rekan ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita ketemu di part selanjutnya di part 6. Kita akan belajar lebih mendalam lagi mengenai semua. Kita akan menuntaskan untuk yang ini ya. Sekian dari admin RTS. Terima kasih dan salam sipil.